Aku bisa kasih free asuransi. Free asuransi. Lumayan banget tuh ya buat mobil segede gini. Kalau yang kredit, nanti teman-teman bisa dapat cashback 5 juta. Gua beli cash gitu ya, dapatnya kapan? Ready dong. Ready? Paling semua unit kita sudah ready. Mobil segede ini, dari 0 ke 100 hanya 5,9 detik. 5,9 detik. Rens Auto main nih ke Gias hari pertama. Excited banget pokoknya. Karena ada mobil yang ini mobil pertama di Indonesia yang REEV. Iya, walaupun gue nggak tahu deh apakah udah ada harganya atau belum. Waduh. Gue di iCar, gue lagi ditemenin sama siapa? Mas Gilang. Mas Gilang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, semoga sobi-sobi yang nonton semua juga baik-baik semua ya. Nah, ini kan kita lagi promo di Gias nih ya, Gias. lagi mau bahas promonya, mau bahas harganya di Gias. Tapi nih kalau misalnya Gias udah lewat, mau ketemu Mas Gilang, alamatnya tuh di mana sih showroomnya? Alamatnya kita ada di Lotte Mall Kuningan. Oh, Lotte Mall Kuningan. Tuh. Lantai berapa sih? Lantai LG Lobby Cupid. Oke, nanti bisa janjian ya. Boleh. Janjiannya WA-nya ke berapa nih? 0858 30 40 47 10. Nah, itu nomornya juga kita cantumin di atas, jadi boleh dihubungin sepanjang waktu gitu ya. Boleh Misalnya dong. ada yang kurang jelas dari kami, ada hitung-hitungan yang lain yang mau ditanyain, langsung tanyain ke Mas Gilang. Boleh. Pas respon ya? Iya, fast Ya, respon, Bang. harus. Nah, yang menarik tadi, balik lagi ke sini tanpa berlama-lama, iCar V27. Iya. Launching, keluar unitnya di sini, walaupun kayaknya masih setir kiri. Jadi ini tuh sebenarnya udah launching atau belum sih? Kalau untuk V27 ini? Gias ini dia hanya showing. Showing ya? Nanti untuk price reveal-nya dia ada acara sendiri. Waduh. Ya, kayak V23 adanya kemarin. Kemarin ya? Ya. Berarti nggak lama dong dari sekarang Gias nih kira-kira keluar price revealing-nya kapan? Estimasinya 3 bulanan sih. Nggak terlalu lama. Iya, nggak terlalu lama. Layak banget buat ditunggu. Apakah akan seharga Fortuner atau Pajero? Iya. Semoga aja. Soalnya gini, kalau misalnya ngelihat kita dari dimensinya dulu nih yang paling pertama nih ya. Ya. Ini panjangnya berapa? Panjangnya ini 5 meter. 5 meter. Lebih gede dari Fortuner. Udah gede banget ini ya. Lebar-lebar Lebarnya itu hampir 4 meter. hampir 2 meter, hampir 2 meter sorry, ya. Pak. Hampir 2 meter. Hampir sorry. 2 meter. Jadi mobil panjang dan lebar. Tingginya pun ini di atas 170 pastinya. Pastinya. Jadi secara dimensi udah gede banget. Tapi cuman 2 baris ya. Cuman 2 baris. 2 baris. Dan REEV ini apa sih, Mas? Kan orang-orang nih masih banyak yang belum tahu. Oke. Ada hybrid, Oke. HEV, ada BEV, Battery Electric Vehicle. Betul. Ada mobil ICE yang biasa, Ya. konvensional. Kok ini baru lagi? Jadi REEV ini teknologi pertama di Indonesia yang mana kepanjangannya itu Range Extend Electric Vehicle. Ah, range extend Jadi gitu ya. teman-teman bisa bayangin mobil listrik tapi ada gensetnya nih buat ngecas. Jadi bisa jalan terus. Nah, inilah V27. Kalau mobil listrik doang biasanya sekarang range-nya kan rata-rata 500, 600 gitu ya, kilometernya gitu ya. Tapi ini ditambahin satu genset lagi yang bisa diisi bensin Betul. dan bisa mencapai jarak yang luar biasa panjang. Ya. Tangki bensinnya berapa liter? Untuk tangki bensinnya itu 60 liter. Buset, 60 liter. Kapasitas baterainya di 34 kWh. Jadi soal jarak, ini kalau misalnya digabung bisa berapa nih panjangnya? Klaimnya bisa 1.200 km. Klaimnya ya. Karena Tapi- yang adeknya aja dulu diklaim itu sebenarnya underclaim ya. Betul. Nah, nanti underclaim. kita bahas yang V23-nya. Oke. Tapi ini klaimnya 1.200 km. Jakarta Bali. Jakarta Bali, nggak perlu ngisi lagi gitu ya. Kayaknya itu udah jadi kewajiban di mobil-mobil sekarang nih yang super duper canggih. Tuh. Oke, nanti bakal keluar berapa tipe? Kalau ini 3 Nanti tipe dia ya? bakal keluar 3 tipe. 3 tipe. Ada tipe X, Oke. Y, sama Z. Wow, yang paling tingginya tipe Z IWD. ZIWD, berarti penggeraknya Udah 4-4-nya tuh all-wheel ya? drive, betul. Atau semuanya penggeraknya AWD? Untuk tipe tengah dan bawah itu masih RWD. Oh, masih RWD. Ya. Jadi yang terakhir aja yang all-wheel drive dan All-wheel drive. IWD itu berarti Intelligent Wheel Intelligence Drive. wheel drive.
Ada berapa mode tuh intelligent-nya? Yang Drive mode-nya ada 9. 9 mode drive ya. mode. Jadi memang buat bertualang, Iya. ini mobil sangat-sangat cocok gitu ya. Sangat adventure banget. Nah, yang menarik juga selain di range-nya nih ya, pastinya kan di mesinnya dong. Betul. Mesinnya itu berapa cc sih? Kalau untuk mesinnya sendiri itu udah di 1500 cc turbo. Mesin segede gini, mesinnya 1500. Unyu-unyu ya. Kan karena dibantu sama si baterainya ya, baterainya yang tadi gede itu ya. Kalau misalnya digabung nih tenaganya, Ya. mesinnya sama baterainya, itu berapa tenaganya? Tenaganya bisa 450 horsepower. Sekitar 450 horsepower. Torsinya berapa? Torsinya 505 Nm. Betapa monsternya mobil ini ya. 0 ke 100-nya nih klaimnya berapa sih? Nah, ini menarik nih teman-teman. Mobil segede ini, Segede gini? dari 0 ke 100 hanya 5,9 detik. 5,9 detik. Mobil yang pertama kita review 5 detikan itu sebuah Porsche yang memang diperuntukkan untuk mencapai 5 detik itu ya, 0 ke 100. Ini mobil segede gini 5 detik doang, 5 detikan. Itu gila sih. Betapa kerennya gitu ya. Oke. Yang jadi kelebihannya apa lagi nih? Untuk Selain kelebihannya tenaga dan range-nya. Kita bahas interior kali ya. Bahas interior ya. Berarti kita masuk ke dalam aja yuk. Oke. Nah, pokoknya nggak lengkap kalau kita nggak ngelihat langsung dalamnya. Betul. Ini kemewahannya gila, ini luar biasa. Makanya kalau misalnya soal harga, kalau misalnya mendekati Fortuner, wah ini sih pasti heboh. Yakin gua. Karena ini Sobi bisa lihat ya, materialnya semuanya looks premium. Betul. Lu kalau ngelihat secara langsung begini, berasanya tuh mobil di atas 1 miliar, yakin gua. Semuanya bagus dan kita bisa lihat di sini ada speaker Pioneer ya. Betul. Speakernya pun merek ternama, walaupun ini masih setir kiri nih, jadi untuk naik turunin jendelanya pun kayaknya kebalik ya jadinya. Tuh. Tapi semuanya udah all auto. Dan begitu kita tutup ya, ini walaupun belum semuanya ditutup, kok kedap banget berasanya ya? Memang betul Mas. Jadi mobil iCar V27 ini klaimnya itu bisa kedap sampai 9 desibel. 9 desibel aja suara yang masuknya gitu ya, di dalam kabin jadinya ya. Iya, betul. Itu kayaknya terkedap yang kita pernah dengar juga ya. Nanti kita harus tes juga, Oke. tapi itu top banget. Berarti materialnya nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng dong. Nah, ini kalau misalnya kita ngelihat dari area depan ya, setirnya ringan banget. Ini belum dinyalain, ini udah ringan dan ini ada tombol. Oh, ini buat ini ya? Buat pewangi. Pewangi Jadi ya? AC-nya bisa kita kasih pewangi nih guys. Oke, kanan dan kiri Kanan dan ada. kiri. Gampang banget keluarinnya juga. Ke bagian tengah ada speedometer Ada. digital dan ada TPMS-nya juga. Betul. Jadi bisa ngelihat tekanan bannya langsung. Ini untuk tuas transmisi ada di Sebelah sini, kanan. sebelah kanan. Oke. Ini juga cakep banget desainnya. Kita ke bagian tengah dulu nih. Boleh. Sebelum kita bahas ini banyak yang akan diulas di sini. Siap, Tapi siap. kita lihat dulu di sini ya. Ini ada tombol-tombol fisik buat ngatur temperatur AC. Oke, jadi kita tidak dilupakan tombol fisiknya. Ada juga wireless charging, sudah pasti ada. Sudah dapat 2 wireless charging. kiri dan Dua-duanya. Oke, yang ada ventilate-nya cuma satu kanan. ya. Cuman satu sebelah kiri. Dan ini drive mode. Drive Tadi mode. kita kasih tahu ya, ada banyak banget. Ada 9 drive mode. Tuh, bisa dilihat dari sini semua. Nah, tuh. Benar-benar diciptakan untuk bertualang. Semua tempat kayaknya ada ininya drive mode-nya. Betul. Nah, di baliknya lagi ada cup holder dan di sini untuk ngatur-ngatur juga ya. Iya. Nanti ini apa bisa di custom gitu? Bisa di custom, Pak. Bisa di custom mobil ya. ini Jadi sudah yang bisa di custom. favoritnya gitu ya. Betul. Ini untuk Untuk door lock. Betul. Oke, door lock-nya dari sini keren dan kita bisa buka juga. Di sini. Wah, ada kisi-kisi AC-nya. Berarti ini chiller juga ya. Iya. Chiller juga Mini tuh. chiller. Mini chiller buat dinginin minuman yang kita mau. Betul. Di bagian bawah sini tempat ngecas juga ya. Tempat ngecas di Tempat sini naruh-naruh tas, Mm-mm. tempat ngecas. Itu ada kelihatan ada 3, ini ada USB yang Type C juga ada. Betul.
Dan ada yang buat connect ke sini. Iya. Nah, sekarang kita bahas apa aja yang ada di sini. Wah, kamera 360 nih kelihatan ya. Android Auto, Apple CarPlay dengan wireless pastinya ya. Betul. Ini ventilated seat bisa juga. Kiri tuh, kanan. Kiri kanan. AC-nya single zone aja. Dan nah ini. Oke, ini cakep banget ya. Dan ini udah banyak yang bisa kita setting juga di sini ya. Betul. Nah, ini untuk driver assistant vehicle setting dulu nih kita lihat. Untuk banyak yang bisa diatur ya. Fiturnya lebih banyak dari V23 AD-nya. Oh, Iya. fiturnya lebih banyak lagi. Jadi Iya. kita bisa matiin, nyalain semua fitur-fitur yang ada di mobil ini jadinya. Auto window, perlu nggak nih? Ya pasti perlu ya. Pasti perlu. Pasti perlu. Ada ventilate. Ini buat kaca. Oh, iya. Jadi kalau mau ditinggalin, dia akan Iya. ngebuka sedikit gitu ya. Oke, all close. Buset, keren sekali. Ini untuk spionnya. Auto wipernya, sensitivity-nya mau seberapa kenceng gitu ya. Betul. Misalnya air hujannya dikit aja turun, udah langsung ada gitu Udah ya. high langsung. Oke. Rear wiper, display button, ada Find My Car, dan door lock-nya. Nah, ini juga tuh. Ini driving profile ini berarti apa? Settingan kita ya? Settingan kita betul, Pak. Oke, jadi di keluarga buset sampai ada 5. Sampai ada 5. Bapak, ibu 2, ibu 3 gitu ya. Salah ya? Bukan ya? Nggak tahu kenapa sampai sebanyak ini, tapi enak jadinya mau pakai yang profile yang mana, kita nggak setting-setting lagi. Betul, gitu kan. Pak. Banyak banget yang harus disetting. Ini untuk driver seat-nya, karena ini udah memory seat juga ya? Udah memory seat. Udah memory seat. Oh buset, bisa ngaturnya dari sini coy. Ini seat gue nih. Dan kita bisa ngatur yang Penumpang. penumpang juga. Bisa diatur dari sini, oke. Keren. Driver assistant, ADAS, mau dimatiin nyalainnya yang mana. Lightning setting. Oh, ini ambient light juga Ambient ada ya. Bisa sesuai musik juga. Bisa Ada di-custom. yang di atas langit-langit. Betul. Energi management. Oke, ini kalau nyeting ini tuh bisa seharian ini. Tapi setelah di setting udah pakai yang enak aja. Display, soundnya. Wah, ini soundnya sih pasti mantep banget ya. Jos banget. Berapa titik? Berapa Untuk speakernya ada 17 titik. 17 titik. Udah nggak perlu dimodif-modif lagi, Betul. Sobi. Kalau dimodif-modif malah jadi kurang nanti. Bisa connect ke WiFi kita. Oke, di sini udah kita bahas semua. Mungkin coba ngelihat baris 2-nya ya, Boleh. baris belakang ya. Nah, ini ya. Kemewahan di belakangnya juga sama persis kayak di depannya. Ini bahan-bahannya, ini empuk semua. Dan ini bahan lavish, kayak makin mewah gitu ya. Ditaruh di sini. Mungkin yang rada aneh buat gua adalah tempat bukanya agak bawah banget gitu ya di sini. Biasanya kan di atas gitu. Ini agak di bawah, jadi yang depan sama yang belakang sama. Nah, kita ke kabin belakangnya. Ini lega sekali. Memang mobil 5 meter dijadikan 2 baris saja. Jadinya begini, Unik, betul. ya. Iya. Jadi ke ruang kaki lega, ruang kepala sangat-sangat lega. Yang paling menyita perhatian tuh ini. Ya kan? Iya. Panoramic sunroof yang sangat panjang, ada 2 di sebelah kiri dan kanan. Keren banget. Dan di tengah sini nih, ini speaker ini. Ini speakernya memanjang. Betul. Makanya 17 titik itu pasti suaranya luar biasa di Luar sini. biasa. Ada ambient light-nya juga. Gila ya. Dan di sini ada tempat buat naro dokumen atau apa yang agak tipis. Ini juga buat cantolan ada. Bahkan ini banyak titik-titik yang tadi bisa, mungkin ada mau dijadiin meja kali ya. Dimodifikasi bisa. Bisa ya. Ada 39 modular titik. 39. Jadi lebih banyak lagi dari V23. Luar biasa. Di bagian tengah ada buat ngecas nih, Type C 2 biji. Kalau AC ngikutin dari depan aja, jadi Betul. settingannya nggak dari sini. Nah, kita coba lihat sedikit di bagian, oh sorry, ada yang lupa. Armrest, Armrest. ya standar aja, tapi ada cup holdernya dan
kuat, kokoh. Kita coba. Recline-nya ada. Oh, ini udah paling recline. Udah mentok. Ini udah mentok. Sebenarnya kurang ke belakang lagi gitu kalau buat gue ya. Biasa kaum rebahan gitu. Tapi ini ya udah nyaman karena kalau ngerasain sendiri mungkin yang berasa malah jadi joknya tuh empuk gitu ya. Betul. Jadi nyaman di situ. Cuman kalau bisa lebih rebah lagi, kemungkinan besar lebih enak. Kelebihan lainnya berarti apa ya selain dari kemewahan yang udah ada ini nih? Oh, mungkin ini kenapa gelap banget ya kalau saya notice ya tadi si panoramiknya. Jadi untuk panoramic sky screen yang ini Sky itu sudah 3 lapis kaca. Oh, udah bawaannya, Udah bawaannya. dilapis tiga lapis. Jadi tintednya nggak silau gitu ya? Nggak silau, dia udah UV protection 99,9%. Wah, gile. Jadi dibuka terus aja, yang penting Betul. udah nggak akan menyerang kita gitu. Kalau kita sinar perhatikan mataharinya. emang tidak ada tutupnya nih. Ya. Jadi emang dia selalu terbuka. Karena memang sudah dilapisi sedemikian rupa sampai Betul. tidak akan tembus ke dalam banget gitu ya sinar UV-nya. Punya kelebihan lain nggak Mas selain itu semua yang tadi kita udah bahas? Oh ya, sama satu lagi. Hmm? Mobil ini udah bisa parkir sendiri dong. Parkir sendiri ya. Jadi ya mungkin buat sebagian orang itu jadi membantu gitu ya. Betul. Nanti tinggal diatur aja mungkin dari layar ya. Iya, Layar dari yang di layarnya. tengah, mau parkirnya di mana, di set langsung mobilnya parkir sendiri gitu. Ya mungkin kalau misalnya di sini udah kita bahas semua, kita coba bahas bagian belakang yuk. Boleh. Nah, ini dia baris paling belakangnya, kita bisa lihat nih, jadinya gede banget. Mungkin kalau misalnya ada tukang modifikasi jok ya, kayak AG jok atau apa, ditambahin baris 3 sendiri bisa ini. Nah, itu yang bikin tadi kerebahannya tidak bisa dimundurin lagi, karena dia mentok ya. Sama storage ini. Nah, ini kita bisa lihat storage yang terlihatnya seperti ini, cukup oke. Nah, kita bisa buka lagi di bawah. Ini ada subwoofer, dan ada storage gede nih, buat nyimpen-nyimpen, wah bisa banyak. Nah, di bawahnya kaki dan lain-lain ya. Tapi bukan untuk dibuka-buka sih kalau yang bawahnya. Nah, ini kita bisa ngeliat di sini kita juga bisa taruh barang-barang. Jangan nanya spare tire ada di mana ya. Nggak ada tadi di bawah. Ya ada di sini di belakang gitu. Ini ada buat gantungan lagi. Oh, ini lucu ya. Kalau dibuka. Ini buat buka pintu dari belakang. Jadi nggak bisa diculik gitu. Betul. Nah, soalnya ada gambarnya tuh, orangnya kabur. Dan ini udah sistem pegas juga, jadi pas dibuka udah nggak berat kita untuk buka pintunya. Nah, ini yang menarik, kita bisa lihat di sini buat ngisi bensin, di sebelah sana buat ngisi listriknya, Baterai. ngecas ya. Ini udah support fast charging belum? Sudah dong. Sudah ya. Sudah. Nah, ini kita bisa lihat nih. Sudah. Ini dia. CCS 2. CCS 2. Ya. Itu kalau misalnya lama pengecasan tuh berapa? Berapa lama? Dari 20% ke karena ini baterainya cuma 34 kWh ya. Pasti tentunya itu sangat fast charging. Jadi Dan bisa dia berapa bisa lama tuh? nampung kilowattnya itu 120 kilowatt. 120 kilowatt. Ya. Kalau misalnya ngecas dari, anggap deh dari berapa puluh persen, 20% atau 30%. Sampai penuh itu berapa? Berapa Oke, jam? Dari 20% ke 80 itu biasanya nggak nyampe 30 menit. Oh, kalau pakai yang fast charging. charging. Kalau pakai wall charger di rumah? Kalau wall charging di rumah yang pakai 7.700 kW, Ya. itu biasanya 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. Oke, ya udah. Yang ini udah, kita coba bahas harganya yuk. Nah, jadi beneran nih belum ada info gitu harganya berapa? Sama sekali belum ada info. Sama sekali Ya. gitu. Mungkin mendekati Fortuner lah ya. Ngarep gitu ya. Atau di bawahnya. Biasanya kan iCar gitu suka ngasih, wah kok murah banget gitu kayak V23 gitu. Tapi nanti untuk V27 ini, dia Ya. bakal ada 3 tipe juga nih Pak. Kira-kira nanti akan ada 3 tipe. Ada 3 tipe. Oke, berarti sama kayak V23-nya ya. Betul. Nantikan aja harganya. Tapi gini, kalau misalnya untuk di Gias ini, boleh dong pre-book dulu biar nanti nggak Bisa. ngantri-ngantri. Bisa. Bisa ya? Bisa dong. Sediain berapa?
buat Untuk Freebook? Freebook minimalnya 5 juta aja. 5 juta aja udah bisa ikut antrian yang awal-awal nih ya. Betul. Biasanya kan ada warna spesial atau ada tambahan lagi bonus gitu ya. Biasanya ada. Biasanya. ada. Nanti tanya aja juga. Boleh. Berarti kita coba bahas mobil yang udah keluar harganya aja gimana? Boleh, ayo. V23. Ini dia yang duluan keluar ya. Dan memang jadi viral banget waktu itu. Betul. Sampai sekarang masih banyak banget yang nyari. Ya. V23. V23 ini ada berapa tipe? Untuk V23 ini sebenarnya ada 3 tipe. 3 tipe. Ya. Apa aja tuh? Ada tipe X RWD, Yes. tipe Y RWD, YRWD. sama Z IWD. ZIWD. Nah, IWD-nya juga ada di varian paling tingginya tuh ya. Untuk harga, ya kita cantumin di sini. Ini bener harganya mulai dari 300 jutaan. Bener. Bener ya? Tuh. Jadi mau punya mobil listrik selucu ini, sekeren ini, cuma 300 jutaan bisa ya. Bisa. Nah, nanti kita bahas nih dari 3 tipe ini, perbedaannya apa aja. Oke. Nah, kan kita lihat dari 389 ya. Betul. Yang paling tingginya berapa? Paling tingginya 519.900. 519. Wah, naiknya 50-50 Iya, gitu ya. betul. Hampir sekitar segituan. Segitu. Dapat apa aja tuh? Kita coba dari yang paling bawah ke tengah dulu nih. Oke. Untuk tipe paling bawah dan tipe tengah, Ya. paling bawah ini ibarat katanya dia polosan. Polosan ya. Waduh. Oke. Masih Dia anak belum polos. dapat wall charging, Belum dapat wall charging. belum Oke. ada ADAS. Oke. Belum ada kamera 540, cuman kamera belakang aja. Oke. Ya. Tapi kalau tipe tengah, Hmm? dia udah dapat kamera 540, Oke. terus udah dapat ADAS-nya juga. ADAS-nya juga dapat. Betul. Wall charging juga tadi Wall dikasih. charging dapat, wall charging portable. Nah, sorry nih. Kalau misalnya mau nambah wall charging, berarti beli yang tipe paling bawah nih misalnya. Itu nambah sekitar berapa biayanya? Kalau untuk nambah wall charging sebenarnya itu tergantung kondisi kelistrikan di rumah. Oke. Tapi kalau estimasi itu bisa 15 sampai 20 jutaan. Estimasi ya, Estimasi. 15 sampai 20 juta. Betul. Oke. Jadi sebenarnya untuk nambah nih dari tipe paling bawah ke tipe tengah, untuk segitu banyak Ya, aksesoris dan fitur, sebenarnya worth it ya. worth it banget. Kalau misalnya dari tipe tengah Ya. ke yang atasnya lagi nih, dapat apa yang beda? Nah, ini menarik nih. Ya, Kalau tadi kita bahas tipe bawah dan tengah dia RWD, yes. tipe paling atas ini sudah IWD atau Oke. all wheel drive. All wheel Lebih drive-nya tepatnya intelligence wheel drive. intelligent wheel drive, sama kayak si V27 punya berapa mode yang itu? Dan Yang ini. kalau untuk tipe tertingginya sudah 6 mode. 6 mode berkendara ya. Dia ada mode off-road ringannya. Oke. Dia sudah dual motor. Dual motor juga. Oh, oke. Jadi yang paling gedenya itu dapat intelligent wheel drive. Betul. Perbedaan penggerak nih ya. Ya, Apalagi yang beda? jarak tempuh sama kapasitas baterai nih, teman-teman. Jarak tempuhnya emang yang 2 tipe terbawah berapa? Jarak tempuhnya kalau secara NEDC Ya. dia di 360 km aja nih. 360. Kalau yang paling tingginya? Paling tinggi di 430 NEDC kilometer. 430. Cuman gini, Mas. Ya. Ada senior kita kan yang udah pernah ngetes tuh ya. Udah. Udah dipublish juga gitu. Mas Ridwan misalnya, kita sebut aja inisialnya. Boleh. Itu jauh banget loh. Nyampainya nggak nyampe, Jauh banget. nggak 400-an, 500 kilo something gitu. 500 sekian 500 sekian ya. Ya. Jadi sebenarnya 400 itu underclaim ya. underplay. Underclaim. Harusnya bisa lebih lagi. Betul. Tapi idealnya mungkin kalau misalnya dipakainya di kemacetan Jakarta Nah, gitu ya, iya. bisa aja cuman 400-an gitu ya. Betul. Gile, keren. Apalagi nih selain jarak tempuh yang menarik dari tipe paling tinggi? Oke, untuk paling tinggi tipe paling tinggi ini dia udah pakai ring 21 nih. Ring 21. Yang bawahnya ring berapa? Ring 19. Ring 19. Jadi udah lebih ganteng dari bawaan lahirnya aja udah ganteng gitu ya. Oke, ring 21. Dapat apa lagi, Mas? Dia kalau untuk tipe tengah dan atas tadi udah dapat wall charging, portable. Oke. Terus V2L nanti juga dapat ya, teman-teman. V2L. V2L itu salah satu fitur yang bisa membuat mobil ini seperti genset. Ya. Power bank gede. Power bank gede. Jadi misalnya Sobi di mana-mana nih di Iya. hutan gitu butuh buat nyarger laptop, mau bikin kompor listrik, mau nyolok Buat yang kompor suka listrik. camping nih, Mas. Cocok. Iya, yang buat suka yang camping itu bisa jadinya pakai ini karena ada fitur Betul. V2L-nya. Betul.
Oke, apalagi Mas? Pasti masih banyak tuh yang lain-lainnya Masih bedanya. banyak dong. Masih banyak Iya. ya. Dan mobil ini sudah plug and play. Kalau teman-teman perhatiin, ini sudah full modif nih. Nah itu, kan kalau misalnya kita ngasih lihat nih ya, sedikit footage-nya aja, Iya. mobil-mobil lain tuh polosan gitu ya. Polosan. Polosan. Yang ini sudah banyak banget aksesoris yang menempel. Karena memang tagline-nya Born to Play. Born to play. Bisa ditambahin dari luarnya, dalamnya, segala macem. Sama kayak V27-nya ya. Betul. Keren. Ya udah, yang minat, yang apa segala macam pengen test drive itu bisa langsung ke Mas Bisa langsung Gilang. hubungi saya. Nah, kalau misalnya nggak mau test drive ke sini kejauhan gitu, mau Ya. ke rumah boleh. Di rumah boleh dong. Boleh Nanti juga. kita anterin unit test car-nya. Ah, itu dia ya. Keren, keren, keren. Selanjutnya kita bahas harganya dulu nih ya. Harganya itu kalau misalnya ini yang cash nih ya, itu dapat spesial dong Mas. Kan mumpung Gias. Boleh. Dari harga ini dapat apa gitu? Ya, nanti teman-teman pertama dapat kalau programnya Gias, Ya. nanti kita ada lucky dip-nya. Lucky Dip Ya, ya. betul. Lucky Dip ada yang zonk nggak nih? Lucky dip tergantung sih. Yang paling kecilnya dapat apa? paling kecil dapat e-money 500. Jadi nggak ada yang zonk ya? Nggak ada yang zong. Ah, paling kecil dapat 500. Paling gedenya dapat apa? Paling gede dapat satu buah handphone Huawei Pura harga 15 jutaan. Ah, itu ya. Jadi lucky dip-nya lumayan tuh ya. Lumayan. Itu identik banget sama Gias. Ya. Lu kasih bonus-bonus deh yang lain. Pasti dong, pengennya bonus dong. Boleh. Apalagi? Paling nanti aku bisa kasih free asuransi. Free asuransi. Lumayan banget tuh ya buat mobil Lumayan. segede gini. Tambah lagi deh, Mas. Misalnya gitu yang kredit gitu lu kasih apa gitu. Kalau yang kredit nanti teman-teman bisa dapat cashback 5 juta. Ah, gitu dong. Jadi kan cash dapat apa, kredit juga dapat banyak gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya ngomongin soal ketersediaan unit, gue beli cash gitu ya, dapatnya kapan? Ready dong. Ready? Paling semua unit kita sudah ready, kecuali tipe paling bawah. Kecuali tipe paling Ya. bawah. Tapi yang lainnya ready. Yang lain ready. Ada berapa warna nih? Hijau. Kebetulan kita untuk warna regulernya itu ada 4 warna nih Pak. Oke. Ya. Kayaknya di display semua nih ya. Di display semua nih. Di sini ke sini putih. Nah, yang Ada kita Stormy. tadi ini yang hijaunya, Hijau, ada yang hitam. hitam, Tuh. Hitamnya dan ada yang oranye tuh di sana. Kayaknya oranye hero color banget ya itu ya. Betul. Hero colornya si iCar ini. Nah, tapi ada yang menarik nih. Apa tuh? Kita ada satu warna eksklusif lagi. Apa? Warna silver nih. Yang kemarin Itu barusan kan- diambil sama Bung Om Fitra. Fitra. Iya. Bung Fitra itu ngambil warna silver yang kayaknya langka banget. Emang masih ada? betul. Dia hanya produksi satu batch. Satu base doang. Saat ini kita ada sisa sedikit. Gue sih muter-muter di dealer lain nggak ada loh, serius. Nggak ada dong. Di lu ada nih. Di kita ada. Ya udah, nanti buruan langsung kontak ya. Boleh. Yang mau ya. Nah, sekarang kalau misalnya mau kredit, Ya. DP paling minim berapa? DP paling minim itu di 20% di sekitaran 80 jutaan. 80 jutaan. Oke. Angsurannya jatuhnya Angsurannya bisa 8 sampai 10 juta per bulan. 8 sampai 10 juta per bulan. Selama 5 tahun tuh ya. Selama 5 tahun. Nanti yang mau tahu 4 tahunnya, 3 tahunnya silakan kontak Bisa. lagi. Tapi kalau misalnya yang mau bunganya spesial, mungkin nggak terlalu bengkak nih jadinya. Ada nggak yang DP-nya rada gede? DP-nya paling teman-teman bisa ambil di 30 atau 50%. Itu sekitar 200 jutaan nih. 200 jutaan. Angsurannya kira-kira jatuhnya jadi berapa? Angsurannya jatuhnya bisa 7 sampai 8 juta per bulan. Tuh. Jadi kalau lu gedein DP-nya, angsurannya pun akan menyesuaikan. Kalau misalnya yang pengennya nyicil nih, tapi nggak kena bunga, Cicil nggak kena bunga. Ini menarik nih. menarik. Kita udah ada program 50-50. 50-50. Ya. Jadi nanti bayar setengah, Oke. setahun kemudian bayar setengah. Jadi nggak ada bunga. Setahun aja periodenya, Ya. tapi setengah itu kita bisa pakai tuh mobilnya. Bisa pakai mobilnya. Dan dapat asuransi juga, tahun depan baru dilunasin baru setengahnya dilunasin. lagi ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya cukup banyak nih. Ya, Apapun yang Sobi butuh kayaknya bisa disediain sama Mas Gilang ya. boleh. Nah, keren. Mungkin sampai sini dulu aja video yang kita bahas hari ini. Thank you banget Mas Gilang buat waktunya. Yang pengen pesen buru-buruan aja langsung kontak. Boleh. Jangan lupa share, like, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.